Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan nikmat waktu luang kepada kita dapat bertemu kembali di mudarasah sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan kitab Mukhtasar Sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, seorang mujaddid pembaru Islam di zaman beliau. Salah satu imam dari imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan bagaimana orang-orang Arab beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, ketauhidan, mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Tatkala Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Allah wafatkan, maka suku Jurhum mereka bersikap sewenang-wenang, berbuat kezaliman di bumi Mekah, hingga akhirnya Allah pun mengeluarkan mereka dari bumi Mekah melalui tangan-tangan orang-orang Khuza'ah. Kemudian Jurhum pun meninggalkan Mekah dan sumur Zam-Zam pun ditimbun oleh mereka. Nanti sumur Zam-Zam ditemukan oleh kakek Nabi yang bernama Abdul Muttalib. Setelah itu, ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum, suku Jurhum pun mereka menguasai Makkah kisaran 300 tahun atau 200 tahun mereka menguasai Masjidil Haram Makkah dan turun-temurun. Hingga ada salah seorang di antara raja mereka yang bernama Amr bin Luhai al-Khuzai yang pertama kali merubah agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Membawa patung Hubal datang dari Yaman, ditaruhlah di dalam Ka'bah. Dan ini tentu saja merusak ketauhidan orang-orang sebelumnya. Nah, dan Amr bin Luhai al-Khuzai tidak hanya itu saja, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Amr bin Luhai al-Khuzai juga meletakkan patung Lata di daerah Taif. Kemudian patung Uzza di daerah Nakhlah. Kemudian patung Manat di Udaid. Juga patung-patung yang lainnya yang tidak disebutkan oleh penulis. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, Amr bin Luhai al-Khuzai pun bermimpi. Dalam mimpinya dia didatangi oleh setan yang meminta untuk segera datang ke pinggiran Jeddah atau daerah Tihama untuk menggali. Menggali apa, ikhwah? Karena di sana terdapat patung peninggalannya kaumnya Nabi Nuh. Kemudian dibawalah Amr bin Luhai al-Khuzai. Kemudian patung-patung tersebut digali dan didapatkannya oleh Amr bin Luhai al-Khuzai dan diletakkan di Mekah. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini, beliau meringkas dari buku sirah. Dan kalau antum tidak menguasai sirah Nabi, antum akan kebingungan. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, beliau tidak beruntun. Kayak seolah beliau mencampur begitu. Belum selesai pembahasan Amr bin Luhai al-Khuzai, beliau bahas yang lainnya. Bahas lagi. Gitu. Tapi kita membaca buku ini, ya mau nggak mau kita harus bacanya. Nah. Kemudian penulis seharusnya Syekh Muhammad Abdul Wahhab itu membahas berkaitan tentang Amr bin Luhai al-Khuzai setelahnya. Tapi Syekh membahas tentang Masjidil Haram, pembangunan
zamannya Nabi Ibrahim kembali. Nah, beliau mengatakan tentang Baitullah Al-Haram, karena Ibrahim bin Ismail yang membangunnya, maka wilayah penguasaan atas Baitullah menjadi hak Ismail dan keturunannya. Nah, namun mereka dikalahkan oleh paman-paman mereka. Jadi ini kembali lagi nih. Ya, tadi udah Amr bin Luhai Al-Khuzai itu jatuh setelah Jurhum. Ini kembali lagi ke Jurhum lagi. Nah, jadi dikembalikan kisah seperti awal. Baitullah Al-Haram itu yang membangun Ibrahim dan Ismail. Tentunya wilayah sekitarnya yang lebih berhak adalah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan keturunannya Nabi Ismail. Bukan orang lain, bukan suku Jurhum, bukan juga orang Khuza'ah. Namun mereka dikalahkan oleh paman-paman mereka, yaitu kabilah Jurhum. Anak cucunya Nabi Ismail pun dikalahkan oleh kabilah Jurhum. Bani Ismail tidak merebutnya kembali. Tidak merebutnya kembali karena hubungan kekerabatan dan penghormatan mereka terhadap tanah haram. Jadi yang lebih berhak memang keturunan Nabi Ismail. Tapi mereka pun merelakan daripada terdapat pertumpahan darah, daripada terdapat kezaliman di bumi Mekah, ya di samping Masjidil Haram, akhirnya mereka pun anak cucu Nabi Ismail yang mereka otomatis kan mengikuti akhlak orang tua mereka kan, Nabi Ismail. Mereka pun ngalah aslinya seperti itu. Nah, Bani Israel tidak merebutnya kembali karena hubungan kekerabatan dan penghormatan mereka terhadap tanah haram. Jadi ada dua hal yang melandasi keturunan Nabi Ismail kenapa tidak mau mengambil alih kepemimpinan Ka'bah. Pertama, mereka mengakui bahwasanya ibunda mereka, istri Ismail itu kan dari bangsa Jurhum. Jadi menghormati paman-pamannya, tentunya gitu. Kemudian kedua adalah tidak mau ya ingin ingin menghormati Ka'bah. Jadi Ka'bah mau dihormati. Karena Nabi Ibrahim sudah menjelaskan ini adalah tanah haram. Allah menjadikan tanah sekitar Ka'bah ini haram, tidak ada yang boleh melakukan keburukan, kesyirikan, tidak ada yang boleh melakukan kezaliman di tanah haram ini. Stop, tidak boleh. Itu kata Nabi Ibrahim. Ya. Nah, akhirnya anak cucunya pun mengikuti. Lain halnya dengan Jurhum. Ternyata kabilah Jurhum berbuat semena-mena di Mekah dan menzalimi siapa saja yang masuk ke sana. Dan Jurhum ini tinggal di Mekah kisaran cuma 100 tahun saja. Setelah itu dikuasai sama Khuza'ah. Lama-kelamaan, kemampuan mereka pun berkurang. Melihat hal itu, Bani Bakar bin Abdu Manaf dan bin Kinanah dan Ghabshan dari Khuza'ah bersepakat untuk memerangi Jurhum. Intinya adalah Bani Khuza'ah. Kalau antum kebingungan Bani Bakar Khuza'ah, ingat, yang penting Khuza'ah. Ya. Jadi kalau antum kebingungan, tapi kalau nggak kebingungan ya udah. Bakar dan Khuza'ah mereka semuanya melihat dari luar Mekah betapa zalimnya suku Jurhum. Akhirnya Banu Bakar dan Khuza'ah pun mereka berdua bersepakat. Mereka bersepakat bersepakat untuk memerangi Jurhum. Jadi perangi, ayo kita perangi Jurhum saja. Akhirnya peperangan berkecamuk dan dimenangkan oleh Bani Bakar dan Khuza'ah. Akhirnya Bani Bakar dan Ghabshan atau dari Khuza'ah tadi mengusir Jurhum dengan terpaksa. Pergi sana. Kalian tidak berhak tinggal di tanah suci ini, tanah haram. Pergi. Akhirnya diusir sama siapa, ikhwah? Diusir oleh Bani Bakar sama Bani Khuza'ah.
Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala kita tidak menjelaskan ya kisah tentang Nabi Ismail membangun Ka'bah. Nah, setelah Nabi Ismail kita langsung membahas ke Amr bin Luhai al-Khuzai. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, karena kita kan membahasnya sirah Nabi ya. Jadi ya enggak masalah kalau kita tidak terlalu mendalami kisah Nabi Ibrahim atau kisah Nabi Ismail. Intinya adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim, tapi kita udah mengisyaratkan ya. Kita udah mengisyaratkan walaupun kita tidak mendetail membahas pembangunan Ka'bah. Karena kita udah isyaratkan pertemuan yang terakhir Nabi Ibrahim bertemu dengan Ismail dan membangun Ka'bah. Nah, dan nanti bisa lihat sendiri dalam surat Al-Baqarah dari mulai ayat 127 sampai seterusnya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nah. Kemudian inti ya titik berat di sini Ana ingin menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idh ja'alnal bait wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah tatkala Allah memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim pun melaksanakannya. Qala inni ja'iluka lin-nas imama. Berkatalah Allah Subhanahu wa taala, inni ja'iluka lin-nas imama. Sesungguhnya aku Allah telah akan menjadikan kamu wahai Ibrahim sebagai imam untuk seluruh manusia. Kemudian Nabi Ibrahim pun meminta, qala wa min dzurriyyati, ya Allah, anak-anakku juga dong, begitu meminta. Agar anak-anak beliau, keturunan beliau menjadi siapa? Pemimpin-pemimpin. Kemudian Allah pun mengatakan, qala la yanalu ahdiz zalimin. Allah berfirman, la yanalu ahdiz zalimin. Ya, janjiku ini mengangkat keturunanmu sebagai imam, aku akan kabulkan kecuali orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang berbuat syirik. Selama orang berbuat syirik jauh dari agama Nabi Ibrahim, maka sekalipun mengaku keturunannya Nabi Ibrahim tidak akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memimpin dunia ini. Ya, dan ini jelas bukti kalau ada di belahan sana Palestina mereka mengaku keturunannya Nabi Ibrahim, ya, mengaku keturunannya Abraham, kemudian tanah itu milik mereka, kemudian dijanjikan, nah, maka dicek dulu. Ya, kalau mereka betul-betul mentauhidkan Allah baru. Nah, karena di sini di Al-Qur'an jelas sekali Allah mengatakan la yanali ahdiz zalimin. Aku akan mengangkat keturunanmu hai Ibrahim. Sedangkan Yahudi kan anak cucunya Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim, bukan? Nah, janjiku ini Ibrahim untuk siapa? Untuk anak cucu. Anak cucumu yang betul-betul tidak berbuat zalim. Sedangkan kita saksikan sekarang orang Yahudi mereka berbuat sekutu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyekutukan Allah, mereka melanggar perjanjian, ya. Sehingga kalaupun mereka kondisinya seperti ini, nggak akan pernah Allah menangkan. Nah, dan menunjukkan bahwasanya kebenaran di agama Islam, kebatilan di selain mereka. Lagi pula setelah itu Nabi Muhammad SAW datang menyuruh mereka, bahkan Rasulullah memerangi orang Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Sehingga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, dari sini pula diambil faedah siapapun keturunan yang ada di Mekah dari keturunan Nabi Ismail, selama mereka ini berbuat zalim, maka Allah akan keluarkan dari Mekah secara tidak langsung. Ketika Jurhum berbuat kemaksiatan, maka diusirlah oleh Allah melalui siapa? Banu Bakar dan Bani Khuza'ah atau Ghabshan tadi. Nah, tidak ada seorang pun yang berbuat zalim dan bertindak sewenang-wenang di Mekah pada masa jahiliyah kecuali diusir. Dan tidak ada seorang raja pun yang mencemari
kehormatannya kecuali pasti binasa. Pasti. Seperti Amr bin Luhai al-Khuzai dan yang lainnya. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Kemudian Ghabshan Bakar udah nggak ada. Tersisa Ghabshan. Kemudian Ghabshan dari suku Khuza'ah tadi. Kemudian Ghabshan dari Khuza'ah menjadi penguasa Ka'bah dan tidak lagi bersama Bani Bakar. Entah apa yang terjadi, yang jelas Bani Bakar tidak menguasai Ka'bah. Mungkin peperangan mungkin, atau yang lainnya. Intinya yang menguasai Ka'bah adalah dari suku Khuza'ah. Kabilahnya Ghabshan. Dan nanti ikhwah, dua kabilah ini, Banu Bakar dan Khuza'ah, keduanya ini ya, menjadi penyebab adanya Fathu Makkah. Di kitab Taghridat Sirah Nabawiyah kita telah jelaskan. Banu Bakar mengikuti perjanjian orang Quraisy atau Abu Sufyan yang teman-temannya. Adapun Khuza'ah mengikuti perjanjian Nabi Muhammad SAW, menjadi sekutunya Nabi SAW. Banu Bakar membunuh 20 orang dari suku Khuza'ah. Akhirnya suku Khuza'ah pun mendatangi Nabi, memohon kepada Nabi untuk diberikan jalan keluar. Sampai akhirnya Nabi Muhammad pun mengatakan kamu telah ditolong oleh Allah. Hingga terjadi Fathu Makkah. Jadi Banu Bakar kalah. Banu Khuza'ah menang. Sebagaimana di sini Khuza'ah menang, Bakar kalah. Ketika Fathu Makkah, Bani Khuza'ah menang, Banu Bakar kalah. Tolong oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Banu Khuza'ah masuk Islam. Nah, sehingga tersisa siapa ikhwah? Banu Khuza'ah. Jadi keturunan Khuza'ah inilah ya 300 tahun kurang lebih atau 200 tahun ya, Bakarnya mungkin nggak tahu, kalah mungkin, sehingga Bakar nggak tinggal di Mekah. Sampai akhirnya turun temurun, raja demi raja, termasuk adanya siapa tadi? Amr bin Luhai al-Khuzai, raja dari Bani Khuza'ah. Nah, kemudian di sisi lain, nah ini udah mulai muncul nih, kita akan mendekati kakek Nabi SAW bernama Qusay. Ketika Bani Bakar ini apa? Betul-betul jauh, tersisa Khuza'ah yang menguasai Ka'bah. Di sisi lain, waktu itu kabilahnya Nabi Muhammad, Quraisy, ya itu hidupnya tidak jelas, tidak pasti, sering berpindah-pindah. Rumah-rumah mereka saling berjauhan di kaum masing-masing dari Bani Kinanah. Nah, sampai akhirnya ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kepemimpinan Khuza'ah jatuh kepada raja yang bernama Halil bin Habishah. Halil bin Habishah ini adalah canggahnya Amr bin Luhai al-Khuzai. Kalau antum nggak bisa bahasa Jawa, nah nggak tahu bahasa Indonesianya begitu. Amr bin Luhai al-Khuzai punya anak, punya cucu, punya cicit, punya canggah. Dah. Barulah ini Halil bin Habasyah. Amr, kemudian ke anaknya, ke cucunya, ke cicitnya, ke canggahnya. Amr di sini yang membawa patung tadi loh. Nah, sampai kerajaan Khuza'ah tadi sekitar 200 sampai 300 tahun sampai jatuh ke mana ikhwah? Ke tangannya Halil bin Habishah. Nah, Halil bin Habishah ini melihat
Ada suku Quraisy yang tinggal di luar Mekah. Ya. Seorang laki-laki yang luar biasa, menawan, bijaksana, ya, terhormat. Siapa nih kira-kira? Yaitu kakek Nabi SAW, Qusay. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay, kakek Nabi yang nomor 5. Ya. Abdullah, Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay, kakek Nabi yang nomor 5. Halil pun apa? Menikahkan putrinya, berarti putri dari sang raja, Halil ini rajanya ya. Kepada siapa? Kepada kakek Nabi yang nomor 5 yang bernama Qusay bin Kilab. Ketika pengaruh Qusay semakin kuat, Halil sudah semakin tua renta, dan Qusay pun semakin terkenal karena beliau sebelum menikahi sang putri juga sudah terkenal, wibawa dan yang lainnya. Ditambah nikah sama sang putri, akhirnya apa? Lebih terkenal lagi. Dan Qusay, dia orang Quraisy. Adapun Halil, orang Khuza'ah. Ketika pengaruh Qusay semakin kuat, anak-anak dan hartanya semakin banyak, Halil pun meninggal. Halil meninggal dunia. Kita tidak tahu ya apakah meninggal dunia ataukah diracun atau gimana. Zaman dahulu kan seperti itu, dunia kerajaan. Nah, kemudian Qusay merasa dialah orang yang paling berhak dan atas Ka'bah dan berkuasa di Mekah daripada Khuza'ah dan Bani Bakr. Nampaknya kakek Nabi yang nomor 5 ini yang bernama Qusay, dia ini memiliki keistimewaan. Banyak anak, pengikutnya banyak, hartanya juga luar biasa, ya. Dan Qusay pun juga berpikir, ini kesempatan emas bagiku, karena aku adalah keturunan Nabi Ismail murni. Adapun Khuza'ah bukan keturunan Nabi Ismail, dia orang Yaman. Nabi Ismail bukan orang Yaman. Harus atau perlunya apa? Memegang Ka'bah. Qusay yang lebih berhak berkuasa di Mekah daripada Khuza'ah dan Bakr. Menurut Qusay, Quraisy adalah pokok keluarga Ismail dan keturunan yang langsung darinya. Adapun Quraisy itu kakek Nabi bernama Fihr bin Malik. Karena udah bilang sama antum, hafalkan nasab Nabi. Muhammad bin Abdullah bin Abdi Manaf, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik. Fihr bin Malik itu Quraisy. Nama Quraisy itu disebut lakop julukan dari kakek Nabi Fihr bin Malik. Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'di bin Adnan. Paham? Nah. Jadi Qusay lah yang berhak. Sehingga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, Qusay, jadi udah nih Halil meninggal dunia. Qusay sebagai menantu. Padahal di Mekah itu masih ada Bani Khuza'ah. Ada juga di sampingnya Bakr. Nah, akhirnya Qusay kakek Nabi yang nomor 5 tadi mengajak beberapa orang Quraisy dan Kinanah. Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah. Mengajak, pokoknya intinya keturunan Nabi Ismail yang lain. Untuk apa? Untuk mengusir Khuza'ah dan Bani Bakar dari Mekah. Dan akhirnya pengikut Qusay pun yang mereka ngaku anak cucunya Nabi Ismail siap berperang. Ya, kami siap. Sedangkan menurut Khuza'ah sendiri, Qusay ini siapa? Qusay ini orang Quraisy, bukan keturunan Khuza'ah. Seharusnya yang jadi raja itu ya keturunan Halil bin Habisyah. Nah, harus kita apa? Usir Khuza'ah tadi dari bumi Mekah. Udah 300 tahun lamanya. Adalah Ghauth bin Murrah bin Ud
bin Tabikhah, bin Ilyas, bin Mudar menangani perizinan haji dan Arafah bagi orang-orang yang hendak melaksanakannya. Ini beliau tiba-tiba langsung berubah, tidak tahu. Berubah pembahasan. Langsung berubah berkaitan tentang ibadah haji. Jadi ada nama orang bernama Ghauth. Ghauth ini menangani perizinan haji dari Arafah bagi orang-orang yang hendak melaksanakannya. Setelah Ghauth meninggal, kepengurusan haji di Arafah digantikan oleh anaknya. Dulu ibunya adalah seorang wanita Jurhum yang mandul. Ibunya siapa? Ibunya Ghauth, wanita Jurhum yang mandul. Lantas ia bernazar, ibunya bernazar. Jika ia melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Ghauth tadi, ia akan menyedekahkan untuk berkhidmah kepada Ka'bah. Maka lahirlah Ghauth. Ia pun mengurusi Ka'bah bersama paman-pamannya dari kabilah Jurhum. Ia menangani perizinan bagi orang-orang yang demikian ini karena kedudukannya di sisi Ka'bah. Jika ada yang memprotes, ia hanya berucap, Allahumma inni tabi'u. Apa ini? Tiba'a in kana isman fa'ala qudha'ah. Aku tidak punya maksud apa-apa. Aku hanya mengikut. Jikalau ini sebuah dosa, maka ini adalah tanggung jawab qudha'ah. Ana sendiri nggak paham. Kenapa kok Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ini kisah ini belum selesai loh ikhwah. Langsung beliau tiba-tiba berubah saja apa? Berubah, nggak tahu kisahnya, apakah beliau ini, apakah buku ini itu belum dimurojaah atau gimana. Yang jelas, kalau kita perhatikan kayak memang nggak ada keserasian loh. Kok tadi mau menghancurkan Khuza'ah sama ini kok tiba-tiba langsung berubah pembahasan masalah haji itu gimana? Nah, nampaknya beliau ini membahas apa kabilah-kabilah zaman dahulu kala. Terus, kita baca aja deh. Nah, kemudian yang kedua, sementara kabilah Sufah biasa memberangkatkan orang-orang dari Arafah dan memberikan izin bagi mereka. Menurut Ana bagusnya dari pihak peneliti juga di sini kayak dikasih bintang begitu. Biar menunjukkan apa? Udah ini kisah berbeda begitu loh. Sebenarnya kalau kita mau lihat ini ada kaitan sama albumnya. Gimana lagi? Bahas tentang haji. Nah, sementara itu kabilah Sufah biasa memberangkatkan orang-orang dari Arafah dan memberikan izin bagi mereka jika mereka berangkat dari Mina. Pada hari Nahar, mereka datang untuk melempar jumrah dan yang mana seorang laki-laki dari Sufah melempar untuk mereka. Mereka tidak. Kita lanjutin saja deh, kita loncatin saja ya. Ini berkaitan tentang haji. Nggak ada ininya, nggak ada faedah. Kecuali sedikit mungkin. Sampai mana perjalanan untuk orang lain, sedangkan nifadhah yang lain tapi aduan karbohidrat. Nah, sampai di sini. Pokoknya Syekh Muhammad Abdul Wahab membahas tentang haji-hajian. Kabilah-kabilah yang kerja ini dan itu. Nah,
bagi-bagi tugas. Karena kan mereka dulu kan muslim ya ikhwah, kemudian berbuat syirik dan keluar dari agama Islam. Sehingga mereka pun juga berebut untuk memberi makan jamaah haji dan yang lainnya. Mereka ngiranya itu ibadah. Sama seperti sekarang, mereka ngira ya ibadah seperti itu. Tapi setelah dicek-cek itu bukan ibadah. Karena menyelisih Nabi Muhammad SAW. Hal-hal yang dilakukan tanpa ada dalil. Lalu Qusay datang bersama orang-orang Quraisy, Qudha'ah dan Kinanah di daerah Aqabah. Qusay berkata, kami lebih berhak mengurusi itu daripada kalian semuanya. Jadi nampaknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini menceritakan tentang apa? Ibadah haji sebelumnya. Jadi ibadah haji sebelumnya itu atau di masa pemerintahan Khuza'ah itu yang megang bukan sama sekali bukan keturunannya siapa? Keturunan Nabi Ismail. Sampai akhirnya Qusay pun ngomong. Ya, Qusay ditemani siapa? Qudha'ah, Kinanah. Nah, Qusay datang bersama Quraisy, Qudha'ah dan Kinanah di daerah Aqabah. Qusay berkata, kami lebih berhak untuk mengurusi itu semua daripada kalian. Karena kami inilah keturunan asli Nabi Ismail bin Ibrahim. Adapun kalian bukan keturunan asli, kalian orang Yaman. Zaman dulu itu ta'assubnya buta sekali ya, ikhwah. Jadi fanatik golongan itu luar biasa. Kemudian mereka pun memeranginya sehingga perang berkecamuk dahsyat. Sufa kalah. Qusay menang dan merebut semua jabatan yang mereka kuasai. Khuza'ah dan Bani Bakar pun meninggalkan Qusay. Mereka semuanya hengkang. Pergi semuanya. Mereka tahu bahwa Qusay dan sekutunya akan menghalangi mereka seperti halnya mereka telah menghalangi Sufa. Mereka akan menghalangi mereka dalam hal Ka'bah dan kekuasaan atas Mekah. Dan ketika Khuza'ah dan Bani Bakar meninggalkannya, Qusay mendahului mereka dan bermaksud memerangi mereka. Terjadilah peperangan yang dahsyat. Akhirnya dari perang itu mereka saling mengajak untuk berunding. Mereka sepakat untuk menjadikan Ya'mar bin Auf, salah seorang Bani Bakar, sebagai penengah. Ya'mar bin Auf pun memutuskan bahwa Qusay adalah orang yang paling berhak atas Ka'bah dan urusan mereka daripada Khuza'ah. Jadi Ya'mar ini memenangkan siapa? Memenangkan Qusay. Padahal Ya'mar sendiri dia bukan kabilah Quraisy tetapi kabilah Bakar. Semua darah yang ditumpahkan Qusay perang tadi ya, dari mereka tidak perlu diganti, sedangkan yang ditumpahkan oleh Khuza'ah dan Bani Bakar, maka di situ ada tebusannya juga. Hendaklah Qusay dibiarkan mengurusi Ka'bah dan Mekah. Hari itu Ya'mar disebut gelar As-Saddah. Asyaddah, yang artinya banyak menyimpang. Karena apa ikhwah? Seharusnya Ya'mar itu dia ini ngikutin apa kabilahnya. Kabilahnya siapa? Bani Bakar kan, sedangkan Bani Bakar ini lagi perang sama Qusay. Lah kok malah bela Qusay. Makanya disebut banyak menyimpangnya. Dah, akhirnya si Khuza'ah sama Bani Bakar pergi dari kota Mekah. Pergi sana. Akhirnya dipegang sama siapa? Qusay. Siapa Qusay? Menantunya Halil bin Habishah. Qusay pun menangani urusan Ka'bah. Ia mengajak kaumnya berpindah dari rumah-rumah mereka menuju Ka'bah. Kan tadi sudah kita sebutkan bahwasanya rumah orang-orang Quraisy itu di luar kota Mekah, jauh. Satu sama lain itu jaraknya jauh sekali. Sehingga ketika kalau satu dimusuhi sama kabilah yang lain nggak bisa langsung dibantu. Nah, ketika Qusay menang, dialah diangkat menjadi raja.
Qusay pun apa? Kakek Nabi yang nomor 5 meminta, ayo semuanya orang-orang Quraisy, keturunan Nabi Ismail masuk ke Mekah. Ia mencalonkan diri sebagai raja dan mereka pun mengangkatnya sebagai raja. Raja, 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 raja. Mereka menyetujuinya karena Qusay telah melanggengkan hak orang Arab untuk mereka. Ia menganggap itu adalah aturan yang tidak boleh diganti. Quraisy gitu. Yang merusi Ka'bah itu harus Quraisy keturunan Nabi Ismail betul. Qusay melanggengkan hak kabilah Nasa'ah dan Safwa dan Alu Safwan dan Adwan. Nasa'ah, Al-Safwan sama Adwan. Kemudian dan Murrah bin Auf hingga datangnya Islam yang menggugurkan itu semuanya. Nah, jadi ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, tadi itu kan jamaah haji, pokoknya kegiatan haji itu kan dipegang sama bukan orang Arab Quraisy. Ketika dipegang Qusay, maka Qusay pun membagi-bagi tugas. Nasa'ah sana dapat uang dari sana ya, ya intinya mereka dikasih ini untuk dapat pekerjaan begitu. Alu Safwan juga, Adwan sana, Murrah juga sama, semuanya dapat. Sampai nanti ketika Rasulullah SAW ya jaya keislaman, Rasulullah memutuskan semua perihal tentang pengurusan haji itu dibatalkan semuanya. Sehingga antum melihat sekarang ini orang yang bantu jamaah haji itu bukan kabilah-kabilah Nasa'ah, kemudian Safwan, kemudian Adwan, Marrah, itu bukan. Nah, dulu pengurusan jamaah haji itu hanya beberapa kabilah saja, semuanya nggak boleh terlibat. Karena ini kan apa? Kan amal soleh kan, masa orang lain dilarang amal soleh? Nah, lagi pula yang Nasa'ah itu di samping mereka beramal, mereka juga dapat upah kan dari jamaah-jamaah haji. Sehingga mereka bisa jadi kaya. Nah, yang mengangkat derajatnya adalah siapa? Qusay. Nah, nanti pas Nabi Muhammad diangkat jadi Rasulullah haji, Rasulullah mengatakan semua bentuk kabilah-kabilah yang mengurusi jamaah haji semuanya dibatalkan. Ya. Yang ngurusin Arafah dibatalkan, pokoknya dibatalkan semuanya. Kalau mau ngurusin bareng-bareng. Jadi biar bisa dapat pahala semuanya begitu. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Di sana seorang penyair bersenandung. Qusay la amri kana yud'a mujma'a bihi jama'a Allahul qabaila min fihri. Sungguh Qusay pantas disebut sebagai pemersatu. Dengannya Allah mempersatukan berbagai kabilah dari Fihr. Ya kan? Lantaran Allah tentunya melalui Qusay kakek Nabi yang nomor 5 ini, akhirnya orang-orang Quraisy yang tadinya rumah-rumahnya jauh, ya tidak bisa berdekatan, dikumpulkan jadi satu. Ayo kumpul. Nah, akhirnya kumpul jadi semuanya jadi satu. Di Mekah sampai Ka'bah, alhamdulillah. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, Qusay bin Lu'ay menjadi raja. Kok Qusay bin Lu'ay sih? Qusay bin Kilab mungkin. Salah apa ya? Nah, Qusay bin Kilab. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdullah bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay gitu. Bukan Qusay bin Lu'ay. Tapi Qusay bin Kilab. Kemudian Qusay bin Kilab menjadi raja, seorang raja. Kaumnya menaatinya sama seperti Amr bin Luhai al-Khuzai. Sayangnya apa ikhwah? Ya, sayangnya Qusay ini masih berbuat syirik. Masih menyembah patung-patung. Gara-gara siapa? Ya gara-gara Amr bin Luhai al-Khuzai tadi. Karena Amr bin Luhai al-Khuzai dialah orang yang pertama kali mengajak kesyirikan. Akhirnya anaknya, cicit-cicitnya juga ngikut kesyirikan. Qusay pun apa?
Ya, walaupun raja, tetap dia melakukan menyembah kepada selain Allah. Qusay menjadi raja, kaumnya menaatinya, ia memegang urusan hijabah, siqayah, rifadah, nadwa, dan liwa. Jadi ketika ia membagi Mekah menjadi 4 bagian di antara kaumnya. Masing-masing kaum menempati daerah masing-masing. Jadi kota Mekah itu dibagi 4. Ini kabilah sana, sana, kabilah sana, sana, kabilah sana, 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 sana. Nah, biar lebih mudah berhubungan kekerabatannya. Konon kabarnya orang-orang, jadi Qusay ini mengurusi 5 hal. Pertama hijabah, tentang kepengurusan tentang Ka'bah, pembersihan Ka'bah, ya, dan yang lain-lainnya. Termasuk patung dalam Ka'bah itu diurusin sama Qusay juga. Kemudian kedua siqayah, memberikan minum untuk jamaah haji. Kemudian rifadah, memberikan makanan dari jamaah haji. Kemudian nadwa, ya, membuat rumah di sebelah utaranya Ka'bah atau bangunan di sebelah utaranya Ka'bah untuk rapat-rapat. Nah, kemudian yang terakhir adalah liwa, perang. Nah, jadi semua itu harus di bawah kendali Qusay bin Kilab. Hijabah harus dipegang dia. Sikoya, pemberian minum jamaah haji, harus dia. Kemudian rifadah juga sama. Nadwa, ya. Nadwa pun juga sama. Ya, rapat-rapat di bangunan utaranya Ka'bah itu juga butuh apa? Persetujuan Qusay. Kemudian peperangan, kalau peperangan itu juga harus butuh Qusay. Kalau Qusay tidak mengizinkan perang maka tidak boleh perang. Ini loh Darun Nadwa. Ini Ka'bah. Ini Darun Nadwa. Utaranya Ka'bah. Nah, jadi Darun Nadwa itu dibuat rapat, kemudian buat apapun itu, ya nanti di bangunan itu. Kemudian liwa peperangan. Konon kabarnya orang-orang Mekah takut menebang pohon dari rumah mereka. Tetapi Qusay berani menebangnya dengan tangannya dibantu pengikut-pengikutnya. Menunjukkan apa? Keberanian Qusay. Qusay menyebutnya sebagai pemersatu. Quraisy menyebutnya sebagai pemersatu. Jadi Qusay itu memang pemersatu. Kakek Nabi yang nomor 5 ini pemersatu. Bangsawan, raja, pemersatu, orang-orang Quraisy, ya kan? Karena Qusay telah mempersatukan orang-orang Quraisy dan Qusay lah yang memegang semua urusan mereka. Tidak ada seorang wanita pun yang dinikahkan, tidak ada seorang laki-laki pun yang menikah, tidaklah mereka bermusyawarah atau atas suatu kejadian yang menimpa mereka, dan tidak pula mereka mengibarkan bendera peperangan kecuali semua itu dilakukan di rumah Qusay. Hanya saja di peta ini nggak tahu rumah Qusay itu daerah mana. Intinya siapapun yang mau nikah, mau ini, mau itu, pokoknya di rumah Qusay. Yang dibantu oleh beberapa orang putra Qusay. Qusay ini punya putra. Hal itu berlangsung semasa Qusay hidup. Namanya raja. Sampai ketika Qusay mati, meninggal dunia, seakan-akan itu adalah agama yang harus diikuti. Qusay meninggal dunia karena rakyatnya betul-betul mencintai Qusay dan mengaguminya. Akhirnya walaupun Qusay meninggal dunia, masih tetap apa? Kalau mau nikah di tempatnya rumahnya Qusay, ya. Kalau rapat, yang ini di rumahnya Qusay. Nah, Qusay sendiri mengambil Darun Nadwa, bangunan di utara Ka'bah. Ketika Qusay semakin tua dan tulang belulangnya semakin rapuh, tentunya Qusay memberikan kepada siapa? Ya anaknya dong. Masa dikasihkan ke Khuza'ah sama Bakar? Dikasihkan ke siapa? Ke anaknya.
Maka ketika Qusay semakin tua dan tulang berulangnya semakin rapuh, kepada Abduddar, anak tertua Qusay, Abduddar, hamba dar, dan di sini apa, rumah gitu. Nah, Qusay berkata kepada anaknya Abduddar yang paling tua, aku pasti menjadikan kamu seperti mereka. Walaupun mereka berkata, walaupun mereka adalah orang-orang terhormat, tetapi tidak akan ada di antara mereka yang memasuki Ka'bah kecuali kamu yang membukakan pintunya. Jadi udah pesan, nah Abduddar, sebenarnya orang-orang tua ini masih banyak, ya, yang lebih tua daripada kamu masih. Tapi memang saya kepingin kamulah yang memegang semua ini. Ya, Abduddar, tolong, ya, jangan ada orang yang berani masuk Ka'bah kecuali kamu yang bukan pintunya. Jadi izinnya dikembalikan kepada siapa? Ke Abduddar. Tidak ada seorang pun suku Quraisy yang mengibarkan bendera perang kecuali kamu, wahai anakku. Tidak ada yang meminum di Mekah kecuali kamu yang memberinya. Siqayah. Tidak ada orang yang makan dari kalangan orang-orang yang menunaikan ibadah haji kecuali kamu yang memberikan makan. Rifadah. Dan tidaklah Quraisy memutuskan sesuatu perkara dari perkara-perkara mereka kecuali di rumahmu, nak. Jadi Qusay tadi seorang raja, dialah yang membuat Darun Nadwah, dialah yang membuat peraturan Siqayah, dialah yang membuat Rifadah, dialah yang membangun Darun Nadwah, dan dialah yang memegang kunci Ka'bah. Ketika Qusay meninggal dunia atau takut meninggal dunia, sudah mewanti-wanti, kasihkan ke anaknya, putra yang paling besar. Siapa? Abduddar. Walaupun masih ada orang-orang tua-tua, orang-orang Quraisy, Qusay nggak mau ngasih ke mereka. Kasihkan ke anaknya yang paling tua. Qusay pun kemudian menyerahkan Darun Nadwah, Hijabah, Liwa, Siqayah, dan Rifadah kepada Abduddar, putra yang paling besar. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pun menjelaskan mana berkaitan tentang semua itu, yang 5 tadi merupakan uang yang diserahkan oleh orang-orang Quraisy di musim haji dari harta mereka kepada Qusay. Dengan uang itu, Qusay membuatkan makanan bagi orang-orang menunaikan jamaah haji. Orang-orang tidak mendapati kelapangan dan kehabisan bekal boleh memakannya. Nah, jadi intinya ikhwah, Qusay ini memberi makan jamaah haji, ya, itu habis patungan. Jadi mintain donatur gitu sama per kakak atau per rumah kayak gitu ya. Ayo minta donasi-donasi begitu. Nah, kemudian setelah itu uangnya terkumpul, dibuatlah makanan. Makanan inilah ditaruhkan kemana? Untuk jamaah haji begitu. Kan jamaah haji kan tamu-tamu Allah. Jadi seolah Qusay ini mengatakan, wahai kaumku, kalian ini adalah orang-orang pilihan Allah. Tidak semua kaum bisa tinggal di Mekah. Tidak boleh kita berbuat kezaliman. Padahal mereka sendiri apa? Berbuat zalim kan? Kesyirikan kan? Tidak boleh kita berbuat kezaliman. Kita harus memuliakan tamu Allah. Maka kumpulkanlah uang. Dan aku pun akan memberikan makanan pada mereka. Jadi yang masak-masak nanti Qusay begitu. Akhirnya apa? Mereka pun mengumpulkan uang. Dan uangnya pun dibelikan makanan. Gitu. Paham ya? Nah, kata Syekh, yang demikian itu karena Qusay mengharuskannya atas Quraisy. Jadi wajib Quraisy semuanya harus ikut iuran. Kata Qusay, kalian
adalah tetangga Allah dan Ahlul Bait. Sedangkan orang-orang yang menunaikan haji adalah tamu-tamu Allah. Mereka berhak untuk mendapatkan penghormatan dan pemuliaan. Buatkanlah bagi mereka makanan dan minuman selama berhari-hari haji sampai mereka pulang. Mereka pun melakukannya. Tak pernah ada yang menyelisih Qusay dan tidak pernah ada yang menolak sesuatu yang dibuatnya. Semuanya pasti ikut ke Qusay. Karena mereka mengingat jasa Qusay yang begitu besar, yang dulunya nggak bisa di Ka'bah, akhirnya bisa tinggal di area Ka'bah. Nikmat terbesar orang yang tinggal di Ka'bah itu apa sih, ikhwah? Nikmatnya adalah tidak ada yang berani memeranginya karena di tanah haram. Ibarat kata, sebodoh-bodohnya atau sebanyak apapun kemaksiatan orang jahiliyah, mereka itu masih meyakini kalau di Ka'bah, di area Masjidil Haram itu nggak boleh berperang. Gitu. Setelah Qusay meninggal dunia, anak-anaknya menggantikannya dalam urusan itu. Mereka tidak berselisih pendapat di dalamnya. Nggak ada berselisih pendapat. Baru setelah itu, anak dari Abdu Manaf. Kemudian Bani Abdu Manaf ingin merampas hak Bani Abduddar. Mereka berkeyakinan merekalah yang paling berhak dalam hal itu. Quraisy pun terpecah belah. Sebagian bersama Banu Abdu Manaf dan sebagian yang lain bersama Abduddar. Pemimpin Abdu Manaf waktu itu adalah Abdus Syams. Abdus Syams karena dialah yang paling tua. Sedangkan pemimpin Abduddar adalah Amir bin Hashim bin Abdu Manaf bin Abduddar. Masing-masing kaum mengikat perjanjian yang kokoh. Bani Abdu Manaf mengeluarkan bejana yang penuh dengan minyak wangi. Mereka mencelupkan tangan mereka ke dalamnya lalu mengusapkannya ke Ka'bah. Karena itulah mereka disebut Al-Muttayyibun, orang-orang yang memberikan minyak wangi. Sementara itu Bani Abdu mana ini? Kok terjemahnya ini salah, ini terjemahannya nih. Sementara itu Bani Abdu Manaf. Ya berarti Bani Abduddar, salah. Abduddar. Nah. Sementara itu Bani Abduddar dan orang-orang yang telah mengikat janjinya bersamanya, mereka melakukan genjatan senjata. Karena itu mereka pun disebut Al-Ahlaf. Nggak mau berperang. Masa sama adiknya sendiri berperang begitu. Nanti Ana jelasin singkatnya seperti apa. Mereka mengajak untuk berdamai dengan penawaran. Abdu Manaf berhak Siqayah dan Rifadah. Sedangkan Hijabah, Liwa, dan Darun Nadwah di bawah kekuasaan Abduddar. Mereka semua ridho dan tiap kaum tetap bersama sekutu masing-masing. Yang demikian itu sampai Allah menghadirkan Islam. Rasulullah SAW bersabda, tiap-tiap perjanjian di masa jahiliyah, Islam telah menambahkan, tidak menambahnya selain bertambah kuat. Nah, itu kisah ringkasannya itu. Jadi ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Tadi Qusay meninggal dunia. Qusay ini meninggal dunia. Qusay ini raja. Nah, Qusay ini menciptakan 5 hal tadi. Dia berkuasa. Siqayah, Rifadah, Hijabah, Darun Nadwa, kemudian Liwa. Pokoknya 5 tadi. Nah, ketika Qusay meninggal dunia, awal mula nggak ada masalah. Abduddar nggak ada masalah. Adiknya Abduddar pun juga nggak ada masalah. Abdus Syams namanya. Nah, sampai akhirnya Abduddar meninggal dunia, Abdus Syams meninggal dunia, nah anak cucunya ini yang ribut. Abdu Manaf mengklaim, kami yang lebih berhak daripada Abduddar. Nggak tahu apakah mereka itu seayah seibu atau gimana. Yang jelas
Abdul Manaf nggak rela, nggak ridho. Pokoknya kami juga harus dapat bagian. Akhirnya sang kakak juga bingung. Ini di Mekah, masa mau perang sih sama saudara sendiri begitu. Akhirnya Abdul Manaf mengambil bejana berisi minyak wangi. Sumpah kami akan merebut haknya. Kemudian Abdul Dar juga mereka bersumpah kami nggak akan berperang. Sampai akhirnya ya intinya adalah mereka pun bersepakat untuk membagi warisan. Ibarat kata kayak gitu. Untuk pemberi minum jamaah haji, kemudian pemberi minum jamaah haji, sikoya, kemudian pemberi makan jamaah haji, itu dipegang adiknya Abdul Manaf. Ya. Yang kala itu Abdul Syams itunya, tuannya. Kemudian siapa lagi? Nah, sisanya 3, hijabah, liwa, sama Darun Nadwa itu dipegang kakaknya Abdul Dar. Nah, baru nanti di apa ya, Pak? Dibagi-bagi lagi. Sampai zamannya Abu Jahal. Coba ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kalau antum perhatikan. Mereka itu kok bisa sampai sebegitunya? Padahal kalau dipikir-pikir apa sih mereka untungnya apa? Ya. Masa rebutan cuma untuk apa? Memberi jamaah haji, makan dan minum, ya? Karena mereka ini memiliki akhlak, ikhwah. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan innama bu'itsu liutami makarimal akhlak. Sesungguhnya aku Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sebenarnya orang Quraisy itu walaupun sejahiliyah mereka itu memiliki akhlak mulia. Makanya Rasulullah mengatakan menyempurnakan akhlak mulia. Jadi orang zaman dulu tuh akhlaknya mulia luar biasa, sehingga antum jangan heran atau kaget kalau ada menemukan orang non muslim, mereka ini apa akhlaknya luar biasa, bagus banget. Ya, jangan kaget. Nah, karena orang jahiliyah pun mereka juga luar biasa kan memberi jamaah makanan haji. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, dengan ini kita telah menyelesaikan pembahasan. Wallahu taala alam wa billahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.